Kalau Anda bimbang, mending jangan, sama sekali jangan. Berdoa berlutut lagi, ya Tuhan, tunjukkan tempat yang kau pilih for me and my family. Untuk aku dan keluargaku. Dan ini yang disebut kebenaran dalam batin, karena batin kita pelin-pelan. Kita nggak jelas, makanya itu nggak bisa ngalami merdeka, termasuk kemerdekaan keuangan. Kita nggak bisa merdeka karena hidup kita penuh dengan khawatir yang tidak terbukti, penuh dengan ketakutan yang sebenarnya tidak teruji. Tapi kalau saya taruh anak saya bertiga di sini, dan di sini saya digembalakan, di dalam komunitas ini saya bertumbuh. Oh my goodness, money, uang bukanlah asetku tertinggi untuk saya percayakan di sini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, termasuk yang live streaming yang bukan Gereja Mawar Sharon, this also applies to you. Termasuk yang di dalam, karena itu gereja tidak bisa menyuarakan hanya ajarkan perpuluhan. No, karena itu saya hanya bicara money cuma setahun sekali loh. Setahun sekali. Sisanya bicara tentang hati. Nah, perpuluhanku terlalu besar, kata orang. Saya takut di sana. Ketakutan kita harusnya lebih besar, bukan tentang perpuluhan. Shalom jemaat yang saya kasih, yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang berjumpa dengan Anda lagi, dan hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang sulit. Sukar tapi perlu, sebab ini adalah bagian dari hidup kudus dan tulus. Bagian, bukan segalanya, salah satunya. Dan jika Anda pertama kali datang di Gereja Mawar Sharon atau ikut live streaming, ini adalah kebetulan yang tidak kebetulan. Anda datang di satu-satunya, biasanya setahun saya sekali akan berkhotbah tentang money, tentang keuangan. Dan hari ini adalah harinya akan memuridkan dan mengembalakan dalam nama Yesus Tuhan, agar jemaat kita semua bisa hidup berkenan kepadanya. Ya, dan setiap ibadah khotbahnya sama, karena harus dapat menu yang satu. Karena itu jemaat tidak perlu untuk mendobel ibadah, khususnya hari ini. Judulnya yang saya angkat hari ini adalah kebenaran dalam batin tentang persepuluhan. Tapi ditulis perpuluhan karena ini yang biasa didengar di telinga orang. Ya, saya pakai bahasa yang sehari-hari saja. Kita baca sebuah ayat dulu, Mazmur 51 ayat 8. Sekali lagi kita bangkit berdiri membaca ini, oke? Kebenaran dalam batin tentang persepuluhan, tentang perpuluhan. Mazmur 51 ayat 8, mari kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Pejamkan mata. Tuhan Yesus, dengan diam-diam ajari kami hikmat-Mu. Beri kami roh hikmat dan wahyu, juga soal keuangan di awal tahun ini. Agar kami tidak ada seorang pun yang jatuh dalam dosa maupun dalam ketamakan. Tidak ada orang yang bisa melayani dua-dua, Mamon dan Tuhan. Biarkan kami hari ini membuat hati kami pasti, yang kami sembah dan kagumi, pemelihara jiwa kami, Engkau saja Tuhan Yesus. Biarkan kami berjalan dalam perkenan-Mu, juga di area di mana banyak orang mengalami trauma, hari ini bisa sembuh ketika kami mempelajari firman-Mu. Apapun yang belum mencuat dalam terang, belum mengalami pemulihan, hamba berdoa Engkau pakai hamba-Mu, mengucapkan agenda-Mu dan bukan agenda siapapun, bahkan bukan agenda gereja-Mu. Sehingga hari ini banyak orang-orang yang sakit di area ini sembuh, banyak orang yang salah paham jadi mengenal Tuhan. Dan kami yang sudah mengenal Tuhan semakin diteguhkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Buka ayat utama kita, Maliaki pasal 3 ayat 6 sampai 12. Di Alkitab kita judulnya pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Jadi kita langsung tahu nafas hidupnya. Persembahan persepuluhan tidak musiman. Perintah Tuhan agar kita anak-anaknya menyembah Tuhan dan bukan mamon. Penting sekali untuk kita mengerti, karena keuangan adalah pergumulan kita sehari-hari. Buat apa kita bekerja kalau bukan karena salary? Jangan sampai penghidupan atau sumber penghidupan kita menjadi alasan mengapa kita jauh dari Tuhan. Kita harus mengerti terlebih dahulu maksud ilahi di balik segala sesuatu, termasuk dalam hal persepuluhan. Ada banyak yang bisa dibahas soal pemberian. Ada persembahan khusus,
persembahan ini dan itu di Alkitab. Saya mulai dengan basicnya aja, SD, sekolah dasarnya, elementary. Persembahan perpuluhan adalah fondasi. Karena sifatnya mengembalikan. Hari ini, biar Roh Kudus tuntun kita untuk bisa melihat di mana kita menyimpang dari firman Tuhan agar kita kembali kepada poros kehendak Allah. Tujuannya bukanlah pengumpulan dana. Karena persembahan persepuluhan itu lifestyle atau gaya hidup. Bukan karena ada proyek tertentu. Jadi di awal tahun ini saya tergerak, Roh Kudus taruh beban untuk saya memberikan pesan pengembalaan. Jadi bagi Anda yang bukan dari Gereja Mawar Syaron, Anda bisa terapkan ini di mana Anda ditempatkan. Tapi hari ini live streaming dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia, Gereja Mawar Syaron mengikuti kebaktian ini. Ini adalah pesan pengembalaan. This is a pastoral message for all of us, including me. Bahwa kita semua digembalakan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun di sini sifatnya penerima. Kita semuanya adalah pemberi. Kita semuanya adalah pelaku firman Allah. Nah, kita kebenaran dalam batin tentang perpuluhan. Karena ada banyak kesalahan dan kesalahpahaman. Yang Tuhan inginkan itu bukan uang atau pemberian kita. Karena uang akhirnya yang pakai juga manusia. Karena kita salurkan, bukan? Tuhan tidak akan mengecap sedikit pun. Tetapi gaya hidup memberi itu baik bagi sang pemberi. Yaitu kita sendiri. Kebenaran dalam batin, bicara tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, tujuannya adalah menyenangkan hati Tuhan, bukan agenda maupun propaganda manusia. Kita langsung tahu dari judulnya aja, sudah mengerti isi hati Tuhan. Tapi mari kita baca isinya, supaya kita diajari oleh Roh Kudus, agar kita berjalan dalam kebenaran, dan menemukan air yang tenang, rumput yang hijau dan air yang tenang. Ayat 6 dan 7 bunyinya begini, bahwasanya aku Tuhan, tidak berubah, katakan amin. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Katakan amin. Kitalah Bani Yakub, Israel rohani. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ayat 7 mulai gak enak. Karena di sini Tuhan menegur umatnya Israel di perjanjian lama. Kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Lalu setelah ditegur, bangsa Israel bukannya bertobat, malah menyangkal. Dan dia berkata seperti ini, berdalih. Loh, kenapa aku suruh kembali? Emangnya gua salah apa? Tuhan berkata, kamu sudah menyimpang, tapi mereka tidak kerasa. Lalu bahkan mereka melontarkan sebuah pertanyaan. Dan dalam dialog ini Tuhan akhirnya menuntun mereka kembali kepada jalan yang benar. Mereka bertanya, dengan cara bagaimana kami bisa kembali kalau memang kami sudah menyimpang? Tahukah Anda yang disebut menyimpang di sini adalah batin, bukan maninya. Jadi kita nggak bisa ikut sama Tuhan di dalam tempat yang remang atau bayang-bayang. Tidak ada pertukaran bayangan pada dirinya. Berarti Tuhan itu selalu terang-terangan. Karena itu saya berharap firman hari ini really will set us free, akan membebaskan kita dan jadi cara berpikiran yang salah. Dan di ayat sini dikatakan kamu telah menyimpang. Saya akan tunjukkan 3 mentalitas Kristen. Dan 2 diantaranya menyimpang. Dan kalau kita terkena dengan apa yang dijabarkan, ketahuilah bahwa Allah sedang berbicara kepada hati setiap kita. Kembalilah kepada Tuhan. Dari 3 ini 2 diantaranya menyimpang. Yang terakhir nanti, itulah yang Tuhan inginkan. Mari kita kembali ke sana. Yang pertama, mentalitas apa? 3 mentalitas orang Kristen. Yang pertama, Kristen komunis. Anda bisa catat ini semuanya. Kristen komunis adalah tipe orang Kristen yang punya mental begini dan berpikiran yang salah atau berpikiran picik bahwa pendeta harus miskin, gereja harus kecil, jemaat jangan boleh diberkati. Nah, yang namanya mentalitas seperti ini sebenarnya bukan hanya mengerdilkan dirinya sendiri, tetapi mengutuki orang lain. Karena orang yang memberikan baik persembahan persepuluhan atau apapun juga kepada manusia atau kepada gereja, tapi punya mentalitas demikian, akan selalu berharap yang dia beri forever small, forever suffering. Yang dia kasih akan selama-lamanya menderita, selama-lamanya kecil. Karena kalau sekali orang-orang yang dia beri atau gereja yang dia dukung dana itu sukses mengelola, menjadi besar katakanlah, langsung dimusuhi dan tidak lagi menjadi alamat pemberiannya. Karena orang demikian tidak akan pernah bisa terima melihat orang lain diberkati. Dan dia akan selalu berpikiran
dia akan berpikiran sempit mengira bahwa kalau ada orang itu hidupnya sama Tuhan diangkat, atau gereja yang semakin dibuat Tuhan berhasil dalam visi misinya, entah pikirannya adalah, oh sudah tidak butuh, atau apakah terjadi penyelewengan dana. Orang yang tidak bisa melihat orang lain diberkati adalah Kristen anti berkat. Sebenarnya pemberiannya tidak pernah ikhlas. Setiap kali dia ngasih, dia diam-diam berharap, kamu jangan besar ya, supaya aku selalu bisa mengasihani. Pemberiannya adalah pemberian kasihan, tidak pernah investasi ilahi. Ayat Alkitab di 1 Timotius pasal 4 ayat 1-5 pun menunjukkan. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Apa ini? Saya kira ini adalah ajaran palsu atau satanic church, gereja setan atau apa. Ternyata enggak, ternyata cara berpikiran yang salah. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka, alias hati nuraninya lemah, gak apa-apa. Tetapi hati nuraninya mudah menghakimi. Mereka itu ya melarang orang kawin. Jadi gak suka lihat orang bahagia atau mengalami tambah-tambahan Allah. Melarang orang makan. Jadi kalau orang pesta disebut sebagai glutton atau disebut sebagai seorang serakah. Tetapi kalau orang puasa itu pasti suci di mata Allah. Atau orang kalau kelaparan. Jadi mereka tidak suka orang makan makanan yang diciptakan Allah. Supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Padahal dengan ucapan syukur semuanya itu halal. Ayat 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. A good God he is. Kristen anti berkat tidak bisa melihat God's goodness. Kebaikan Allah atas hidup orang lain. Atas gerejanya, atas umatnya. Dan akhirnya atas dirinya sendiri. Dia selalu merasa bersalah menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya. Padahal halal. Dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ayat 5 ini kuncinya dikatakan, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Firman Allah dan doa membuat kita selalu apapun berkat yang kita terima, fokus pusatnya adalah kehendak Allah. Pusatnya pada Kristus. Jadi bukan menerima berkat itu, bukan atau menderita, tetapi Christ-centered life, kehidupan yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Kristen kapitalis. Ini lawan katanya. Kalau tadi itu kutub selatan, ini kutub utaranya. Kristen kapitalis berpikir bahwa pendeta harus kaya. Gereja harus besar. Jemaat kejar berkat. Karena miskin adalah dosa. Ini yang saya sebut sebagai Injil kemakmuran. The health and wealth gospel. Atau Injil yang berpusatkan pada kesehatan dan kekayaan. Ikut Yesus pasti kaya. Ikut Yesus semua masalah pasti lari meninggalkan Anda. Ikut Yesus enak. Dapat semua yang kita inginkan. Kristen seperti ini, saya sebut Kristen anti salib. Dan mereka akan mudah menghakimi juga. Bahwa kalau kelihatan orang lain menderita, dia langsung berkata, kamu pasti ada dosa. Lihat aku. Aku diberkati, Tuhan sayang sama aku. Banyak hartaku. Itu pun mempermalukan Kristus. Karena Kristus tidak begitu. Pusatnya bukan pada Tuhan, tapi pada perkara-perkara dunia. Kapitalis dan komunis, please singkirkan dari batin kita. Yang harusnya menjadi mentalitas orang percaya adalah yang ketiga, mentalitas yang disebut mentalitas atau Kristen kerajaan. Kalau Kristen kerajaan, job deskripsinya beda. Pendeta harus mengelola, gereja harus misi, dan jemaat adalah mitra kerja Allah. Ini yang saya sebut dengan Injil damai sejahtera. Agar di rumahku, kata Tuhan, selalu ada roti jasmani maupun rohani untuk mengenyangkan dunia. Ini yang saya sebut Kristen bijaksana. Bukan Kristen anti berkat, anti salib, tapi Kristen yang bijak. Pendeta harus mengelola. Saya kembali ke poin ini. Maksudnya seperti yang Paulus katakan pada Timotius, bagaimana kamu bisa mengatur keluarga Allah kalau kamu tidak atur keluargamu dulu, keluargamu sendiri dulu. Berarti seorang hamba Tuhan juga bertanggung jawab untuk mengelola keuangan pribadinya dan keuangan keluarganya. Dan niscaya, Alkitab sering pakai kata niscaya, itu artinya pastilah. Sepasti gravitasi. Ya, sepasti daya tarik bumi. Kalau seseorang mengelola perkara sederhana, pasti diberi perkara besar oleh Tuhan.
Kalau seseorang mengelola kehidupannya termasuk keuangannya, pasti dibuat Tuhan bertambah. Karena dia tidak akan masuk dalam jebakan yang sama, apalagi hutang piutang. Jadi mari kita bedakan dulu. Jangan pernah menghakimi sebuah buku dari lembaran pertamanya. Kita semua harus berlomba-lomba pada jalur kita masing-masing. Yang penting adalah apakah mata kita tertuju pada Kristus. Hidup kita sesuai firman dan doa. Dikuduskan di sana. Dengan semua yang namanya mentalitas yang salah kita tanggalkan ini. Kita akan ready atau siap untuk melihat bahwa perintah Allah itu indah. Kita lihat ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-8 dan 9. Ya, ayat 8 dan 9. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Ini orang Israel berkata begitu. Lalu Tuhan jawab, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Kembali ayat 8. Bagaimana kami menipu engkau ya Tuhan? Tuhan menjawab mereka mengenai persembahan persepuluhan. Dan persembahan khusus, saya tidak bahas yang nomor 2. Yang pertama aja banyak orang belum lulus. Dari sini, dari ayat 8 kita tahu bahwa persembahan persepuluhan adalah idenya Tuhan, bukan idenya manusia. Dari ayat ini kita jelas. Kalau itu adalah idenya Tuhan, pasti Tuhan itu nggak iseng, pasti Tuhan punya maksud tertentu. Dia pasti punya maksud ilahi di balik ini. Pasti indah, bukan? Kalau Tuhan yang berfirman. Nah, kita akan melihat beberapa ayat lagi yang akan dibaca oleh Pak Yohanes, Ulangan 14 ayat 22 sampai 29. Anda tidak usah buka, tinggal lihat aja ayat tambahan di depan. Pak Yohanes bacakan, silakan. Ulangan pasal 14 ayat 22. Judulnya persembahan persepuluhan di kitab Perjanjian Lama, silakan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10. Di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berarti Tuhan itu sangat serius dengan itu. Di Perjanjian Lama, persembahan persepuluhan adalah perintah Tuhan, bukan saran. Nah, mengapa Tuhan memberi perintah gitu di Perjanjian Lama? Apakah kita lebih baik di Perjanjian Baru? Apakah manusia lebih tidak berdosa di zaman ini? Tidak. Kalau dulu Tuhan taruh itu dalam perjanjiannya dengan umatnya, pasti Tuhan melihat sesuatu yang indah. Nah, kita harus melihat itu. Persembahan persepuluhan jangan dilihat sebagai keharusan saja, lihatlah itu sebagai kerinduan. Nah, dengar sebelum lanjut ya. Saya bicara bukan sebagai penerima, saya bicara sesama pemberi. Saya telah mempraktekkan persembahan persepuluhan sejak sebelum saya jadi pendeta. Waktu saya masih sekolah baru bertobat terima Tuhan. 25 tahun lalu, saya berikan dari uang saku. Selalu memberi perpuluhan. Dan dengan setia. Saya tahu ini indah dalam hidup saya, makanya saya sharing dengan Anda. Supaya kita mengerti mengapa Tuhan perintahkan begini. Kita lanjutkan sekarang ayat 23. Di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan di hadapan Allahmu. Tuhan Allahmu dan di tempat yang akan dipilihnya. Rule number 1, persembahan persepuluhan itu hubungan kita dengan Tuhan, soal keuangan. Dan di tempat yang dipilihnya berarti bukan seenak pemberinya, tetapi Tuhan yang jadi master, bukan mamon Tuhan kita. Jadi kita harus jeli minta tuntunan Roh Kudus dalam diri. Di mana Tuhan menempatkan kita, yang kita bisa panggil tempat itu adalah rumah rohani di mana kita bertumbuh. Di tempat yang Tuhan pilih. Bagi saya ini adalah tempat yang Tuhan pilih. Karena di sini saya bertumbuh. Nah, bagi setiap orang beda, yang bukan dari gereja Mawar Sharon, saya nggak bisa bilang begitu. Tapi Anda mesti dituntun sama Roh Kudus. Nggak bisa sembarangan. Di tempat di mana Tuhan pilih, setelah itu baru memberi. Persembahan perpuluhan bahkan bukan merupakan urusan pertama. Urusan pertama itu harusnya bertumbuh rohani, di mana Allah menempatkanmu. Bukan bicara tentang keuangan dulu. Sekali Tuhan tunjukkan tempat itu, setialah di situ. Bangunlah perjanjian dengan Tuhan. Silakan.
Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Sebentar, dari sini ayat 24 dan 25 yang barusan dibaca oleh Pak Yohanes menjelaskan sistem zaman itu yang namanya transferan. Mereka bisa uangkan, lalu mereka bawa kalau tempat itu terlalu jauh, dikirimkan ke situ. Tuhan itu tidak membutuhkan keuangan mereka di perjanjian lama, demikian di perjanjian baru. Tuhan itu hanya rindu membukakan jalan bagi mereka yang hatinya ingin memberi. Dan Tuhan kita itu indah, karena Dia ingin mengajarkan kepada kita kehidupan yang bebas dari kekhawatiran. Kalau kita lihat di ayat 24-25, Tuhan tidak butuh. Tapi Tuhan sedang mendidik putra-putrinya di perjanjian lama. Ayat berikutnya. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu, janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu jangan diabaikan, sebab ia mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Persembahan persepuluhan kita yang pasti adalah pasti akan berguna bagi para hamba-hamba Tuhan sepenuh waktu. Memang ada beberapa tipe-tipe hamba-hamba Tuhan. Pendeta pun tidak ada satu jenis atau macam. Di perjanjian baru, di gereja mula-mula ada yang tipe Petrus, yang betul-betul full time, sepenuh waktu, seluruh keluarganya juga. Tapi ada juga yang tipe Paulus, di samping itu pembuat tenda, di mana dengan tangannya dia juga semi bekerja untuk menghidupi misi-misinya dan untuk membiayai sendiri. Ada juga tipe-tipe hari ini, berbeda-beda. Ada hamba Tuhan yang sepenuh waktu, ada yang part-time. Ada juga hamba-hamba Tuhan yang pasangannya bekerja dan sebagainya. Jadi kita tahu, tapi yang pasti persembahan persepuluhan itu akan sangat-sangat penting bagi hamba-hamba Tuhan sepenuh waktu. Karena itu akan menghidupi mereka, sedangkan mereka telah melepaskan jabatan mereka di dunia. Mereka melepaskan mimpi-mimpi dan cita-cita untuk supaya menjadi pemimpin umat Tuhan dan pelayan, membawa misi Kristus sampai jauh ke ujung bumi. Nah kalau kita lihat di ayat 27, Tuhan peduli dengan mereka. Makanya Tuhan akan membangkitkan bendahara-bendahara, yaitu Anda dan saya, untuk terus mendukung agar selalu ada roti di dalam rumah Tuhan. Ayat 28. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan. Terima kasih. Ayat ini pertama dikatakan orang Lewi. Persembahan perpuluhan itu akan berguna buat para imamat dan Lewi di perjanjian lama. Mereka yang sepenuh waktu. Sebenarnya, karena sekarang di zaman modern ini banyak trauma. Perpuluhan ini kontroversial sekali. Tapi sebenarnya pada dasarnya, orang-orang Lewi yang menjadi cikal bakal penerima perpuluhan di perjanjian lama, setelah mereka menerimanya, mereka pun memberikan perpuluhan kepada imam besar. Imam besar memberikan perpuluhan kembali kepada bait suci. Jadi sebenarnya setiap orang harus memberi. Nah, orang-orang Lewi di zaman itu adalah salah satu suku. Dan kalau kita perhatikan orang-orang Lewi ini sebenarnya tidak susah untuk dapat kerja. Karena mereka orang-orang yang sangat teliti. Makanya Tuhan percayakan pada suku ini. Karena mereka sangat-sangat detail di dalam menangani perkakas-perkakas bait suci. Suku Lewi adalah suku yang excellent. Memang benar hari-hari ini tidak sedikit, tidak dipungkiri bahwa di luar sana ada yang menjadikan pelayanan sebagai sumber keuntungan. Tetapi pada dasarnya, panggilan Allah atas Lewi sendiri tidak ada cacat celah. Bahwa hanya karena ada uang palsu, tidak berarti semua uang adalah palsu. Karena itu orang yang hidup dari traumanya, tidak bisa lagi melihat perkara-perkara Allah yang indah. Dari sini saya tahu, saya harus ajarkan dalam terang. Kalau kita tidak speak up dan angkat bicara, maka yang salah akan lebih kerasa. Tapi ketika diajarkan, dibawa masuk dalam terang, semuanya jadi diuji oleh roh dan kebenaran. Dan waktu saya perhatikan tentang persembahan persepuluhan, saya merasa orang Lewi patut mendapat dukungan. Karena mereka yang asli, mereka yang sungguh-sungguh terpanggil di dalam ministry, tidak susah dapat pekerjaan di luar sana, mungkin bisa jadi orang-orang yang berhasil. Orang-orang ini menyerahkan mimpi dan cita-citanya agar bisa melayani Anda dan saya. Agar mereka bisa memimpin umat Tuhan maju. Bukan hanya dalam penginjilan dunia,
tapi agar hidup mereka ada roti. Bapak Ibu, saya rasa fair sekali untuk kita bisa melihat orang-orang Lewi ini diberkati, dipakai Tuhan. Persembahan perpuluhan ternyata tidak hanya berhenti sampai Lewi. Karena hanya untuk Lewi saja terlalu besar. Ketika Lewi itu pun kenyang, dipakai Tuhan. Sejahtera mulai menguasai seluruh baitnya. Sejahtera mulai rata di antara umatnya. Tidak heran, orang-orang asing pun mengecap berkat di ayat 29 bicara tentang misi ke ujung bumi. Lalu anak yatim dan janda, tak terkecuali diakonia. Persembahan persepuluhan itu waktu jatuh ke tengah, tidak berakhir di sana. Kiri kanan menjadi berkat. Sampai kepada janda, sampai kepada orang-orang anak-anak yatim piatu. Dan Tuhan semakin berkenan kepada umatnya menjadikan negeri kesukaan. Dan Allah berkata di sini supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan oleh tanganmu. Tuhan ingin sekali agar umat Tuhan itu diberkati, agar mereka jadi berkat. Tetapi fondasinya adalah a lifestyle yang memberi. Sebuah gaya hidup yang memberi. Dan itu tidak ada perkecualian. Lewi pun memberi, imam besar pun memberi. Karena Tuhan kita adalah Allah yang generous atau yang murah hati. Murah hati itu bukan pemberian, sifat. Dan Tuhan ingin kita memiliki sifat demikian. Karena itu Allah memberi perintah persepuluhan. Tujuannya bukan money, tapi karakter ilahi. Saya setiap hari bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat. Salah satunya, I thank God. Saya bersyukur untuk persembahan persepuluhan. Karena perpuluhan adalah berkat bagi keluarga kami. Karena keluarga kami diajar untuk memberi. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita jangan menjadi Kristen yang bermentalitas salah. Mari kita melihat dalam kacamata sudut pandang kerajaan Allah. Bahwa kita adalah bendahara-bendaharanya. Dan persembahan persepuluhan itu disiplin yang tiada duanya. Indah luar biasa. Saya tidak lagi melihat itu sebagai beban atau keharusan. Tapi melihat itu sebagai kerinduan. Jangan lepaskan ya Tuhan. Jangan sampai kami ini punya cinta akan akar cinta akan uang. Di ayat yang berikutnya, ayat 8. Dikatakan di sini, dengan cara bagaimana kami menipu engkau. Sorry, bukan ayat berikutnya. Ayat ini sudah kita baca tadi, ayat 8 ya. Tidak apa-apa, yang 26 nggak jadi. Ayat 8 tadi sudah kita baca belum ya? Sudah belum? Oh sudah ya, saya jadi lupa. Dengan cara bagaimana kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Persembahan persepuluhan adalah idenya Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kita menipu. Bagaimana banyak orang tidak benar dalam batinnya soal perpuluhan. Seperti yang di ayat 8 katakan, dengan cara bagaimana kami menipu engkau, saya akan tunjukkan pandangan-pandangan umum yang salah atau yang menipu tentang perpuluhan. Ada beberapa yang akan saya lontarkan. Dan semoga pandangan-pandangan ini berubah setelah mendengar khotbah ini. Tuhan tidak mau kita menipu Tuhan diam-diam dalam batin lagi. Salah satunya adalah gereja kecil paling perlu dukungan dana. Ini menjadi alasan orang tidak memberi perpuluhan. Di mana dia ditempatkan? Karena belas kasihan. Tunggu ya. Saya sampaikan semua ini, Anda harus tahu serat-serat hati saya. Hanya kebetulan gereja kita adalah gereja besar, bukan berarti saya bicara ini. Tapi saya bicara ini karena kebenaran firman Tuhan, dan ini adalah pandangan-pandangan yang sudah sangat umum, tak tertulis, tapi seringkali di dalam hati. Dan ayat tadi itu betul-betul menantang kita. Dengan cara gimana kita menipu Tuhan? Ketika batin kita tidak ada kebenaran. Pertanyaan saya adalah, apakah ini sungguh-sungguh teruji? Pandangan-pandangan yang populer tidak tentu benar, saudara. Nah, gereja kecil paling perlu dukungan dana. Bisa jadi butuh dukungan money, saya ngerti. Tapi tunggu dulu kita melihat bahwa yang disebut gereja kecil paling perlu dukungan dana ini tergantung kecilnya kenapa. Ada gereja yang masih kecil karena masih di dalam tahap perintisan. Nah, kita harus mendukung itu. Ada gereja yang masih tetap kecil meskipun sudah memaksimalkan segala sumber dayanya untuk misi-misi Kristus di dalam komunitasnya. Contohnya gereja-gereja di tempat-tempat yang sangat susah. Mungkin di tempat-tempat yang terjadi aniaya. Mereka harus lari dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain. Di dunia ini ada tempat-tempat seperti itu.
Sulit bagi mereka untuk punya gedung yang besar, atau tempat yang established, atau tempat yang mapan. Kita harus dukung. Tapi persembahan persepuluhan tidak untuk itu, tapi di mana kita ditempatkan untuk bertumbuh. Tetapi jangan lupa juga, kadang-kadang belas kasihan kita tidak teruji. Ada tempat-tempat, tidak semua, hanya Tuhan yang tahu, tak ada orang bisa duduk di kursi penghakiman itu. Ada ministry yang kecil, karena salah kelola. Mismanagement. Atau tidak punya mimpi yang besar, atau berpikiran kecil di dalam segala perkara. Nah, yang beginian, dukungan dana tidak tentu adalah solusi utama. Tapi justru konekkan kepada gereja-gereja yang bisa mementori dan melengkapi dengan materi pemuritan, materi pengajaran. Itu jauh lebih berguna di samping dana. Jadi banyak orang biasanya kita tidak memberikan perpuluhan di tempat gimana kita bertumbuh, oleh karena kita berbelas kasihan, di sana mungkin lebih perlu. That's not the way. Bukanlah seperti itu harusnya cara kita berpikir. Perpuluhan bukan untuk belas kasihan. Perpuluhan itu mengembalikan di mana kita diberikan oleh Tuhan. Seperti pepatah berkata, give a man a fish and he's gonna eat for one day. Teach a man how to fish, he's gonna eat for the rest of his days. Ketika kita atas nama belas kasihan memberikan, tapi tidak punya visi yang lebih jelas daripada itu, seolah-olah memberikan seekor ikan kepada seorang yang kelaparan, dia bisa makan ikan panggang seketika itu juga. Tetapi yang dibutuhkan oleh orang yang kelaparan itu tidak tentu adalah ikan itu saja. Tetapi bagaimana caranya memancing ikan seumur hidupnya dia akan makan. Nah, di sini kita pelajari bahwa persembahan perpuluhan tujuannya bukan belas kasihan. Sekalipun di Ulangan tadi yang kita baca, ujungnya sampai diakonia, tapi persembahan persepuluhan adalah mengembalikan di tempat kita bertumbuh dan di tempat kita memperoleh firman. Yang berikutnya, pandangan umum yang menipu atau tidak teruji dan juga bisa salah adalah kata-kata berikut ini yang ada di dalam batin kita. Gereja besar pasti tidak butuh dukungan dana. Sekali lagi kembali, tergantung besarnya karena apa. Dan jikalau gereja besar sekalipun visi dan misinya jelas, asal spiritnya tetap murni, dan kalau besarnya karena berhasil mengelola, berarti dampak daripada ministry itu pasti besar juga bagi dunia. Dan yang beginian kita harus selalu mendukungnya di dalam doa dan di dalam dana. 2 Korintus pasal 4 ayat 15 bunyinya demikian. Sebenarnya ya, to be fair, gereja besar atau kecil, kalau tidak punya misi, sama-sama tidak perlu money. Saya ulang lagi. If we don't have a mission from Christ, dari Kristus, dan tidak jelas visi misi itu, tak peduli sebesar apa gereja atau sekecil apa, gereja itu tidak butuh dukungan dana. Tetapi jikalau karena berhasil mengelola dan dampaknya semakin menjadi ke seluruh bumi, maka tempat itu menjadi investasi yang sangat indah bagi kehidupan kita, ditanam untuk bisa membawa misi Tuhan jauh ke depan, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Ini Paulus sedang memuji jemaat Korintus. Supaya kasih karunia yang semakin besar berhubungan dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Ayat ini bicara tentang revival yang terjadi zaman itu. Semakin banyak orang menjadi percaya, bicara soal angka. Dan ini semua terjadi karena dukungan tak henti-hentinya daripada gereja dalam kehidupan pemberian dan ketaatan mereka. Di ayat ini diucapkan di kalimat ke-1, semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Dan kasih karunia itu semakin berdampak dan menghasilkan ucapan syukur hingga di mana-mana bagi kemuliaan Allah. Saya dulu pernah berpikir juga yang sama. Big church don't need support, financial support. Saya hari ini banyak berubah cara berpikiran saya. Saya kasih contoh, dan ini bagi jemaat yang bukan Mawar Sharon, Anda bisa, Tuhan akan berikan contoh yang lain. Tetapi ini adalah pesan penggembalaan, seluruh satelit kita mendengarkan dari ujung Indonesia ke ujung satunya, bahwa kalau kita di dalam mengelola kasih karunia semakin besar, itu kepercayaan. Dan di mana ada kepercayaan yang dipertanggungjawabkan akan semakin bertumbuh dan semakin besar. Saya kasih contoh beberapa yang dilakukan di gereja kita. Gereja Mawar Sharon merintis mendirikan
komunitas-komunitas Injil, gereja-gereja di seluruh Indonesia, di mana keluarga-keluarga dipulihkan, anak-anak muda diselamatkan, anak-anak kecil dididik dalam takut akan Tuhan. Dan hal ini kalau saya pikirkan, Bapak Ibu, saya bersyukur untuk gereja yang terus bergulir di dalam rencana Allah. Saya secara pribadi adalah pendukung daripada visi misi yang Tuhan taruh di tempat ini. Untuk terus saya beri, untuk kami terus memberi, untuk mendukung visi misinya. Yayasan Sentuhan Kasih Bangsa contohnya. Saya kasih contoh bagaimana gereja sekalipun besar atau organisasi yang sudah besar pun terus butuh dukungan. Yayasan Sentuhan Kasih Bangsa bergerak di dalam pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan, membantu korban bencana alam dan sebagainya. Yayasan Festival Kuasa Allah, saya sebut aja comot-comot sana dan sini saja. Apa yang diluncurkan dari sini. Selain mengadakan kebaktian kesembuhan di seluruh Indonesia dengan anak-anak FKA dan hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Selain itu juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi di luar Gereja Mawar Syaron seperti Lumbung Yusuf di Timur Tengah untuk membantu korban perang. Seperti membantu sebuah mendukung pelayanan anak-anak jalanan yang ada di Fuzhou, China. Dan juga memberikan penghidupan maupun penghidupan ekstra bagi hamba-hamba Tuhan, khususnya dari gereja-gereja yang notabene lebih lemah. Ya, gereja-gereja yang masih bergumul di seluruh dunia yang tidak berlabelkan GMS. Anda harus bangga, kita terus bekerja di ladang Allah. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Do not judge the book by its size. Jangan nilai sebuah buku dari ukurannya. Besar atau kecil. Cara pandangan umum ini harus diuji. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Allah meletakkan Anda di mana meletakkan Anda di tempat di mana Anda bertumbuh, Anda harus mengerti visi misi tempat itu. Yang berikutnya ada kata-kata seperti ini di batin kita. Perpuluhan tidak diperintahkan di Perjanjian Baru. Itu hanya rekayasa gereja. Bagi orang-orang yang berbicara seperti ini, saya hanya punya satu jawaban. Oke. Berarti kita harus memberikan 100% kalau mau ikut Perjanjian Baru. Matius pasal yang 19 ayat 20-22 berkata seperti ini. Ini akan menjadi jawaban bagi orang-orang yang berkata perpuluhan itu tidak diperintahkan di Perjanjian Baru. Mari kita mengikuti yang baru. Yang lama aja kita belum lulus. Bagaimana kita ikuti yang satu ini? Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang ya Tuhan? Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Lalu ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saya pernah sekali ditanya sama satu orang, perpuluhan tidak diperintahkan Tuhan. Karena Tuhan tidak memerintahkan 10% itu. Saya bilang betul, Tuhan perintahkan 100% di Perjanjian Baru. Are you ready? Saya bilang perpuluhan itu sekolah dasarnya. Allah tidak minta uang kita semuanya. Tuhan tidak pernah minta semua uang saya. Tuhan tidak minta. Kalau saya punya pikiran partai komunis tadi, saya bisa jatuh miskin dalam waktu 5 menit hari ini. Saya kasih 100 orang dalam kebutuhannya. Semua keuangan dan harta saya tidak akan cukup mencukupi kebutuhan mereka, jangankan keinginan. Tapi ketika saya gembosi diri sendiri, maka 5 menit kemudian saya menjadi orang ke-101 yang mengetuk pintumu minta-minta roti. Tidak ada gunanya, bukan? Tuhan tidak pernah minta seluruh keuangan kita. Tuhan suruh hidup kita berpusat pada Kristus. Tidak egois, tidak tamak, bukan mamon, tapi Tuhan. Perpuluhan itu adalah sebuah kebiasaan atau gaya hidup yang sangat baik buat kita semuanya. Dan ada orang tertentu yang mendebat hal itu harus berpikir bahwa kalau kita mau ikut Perjanjian Baru, ikuti kata-kata Tuhan tadi. Jual segala yang kau miliki, besar upahmu di surga. Kalau kita tidak mampu, jangan kita mengeluh 10% yang kita belajar kembalikan setiap bulan kepada Tuhan. Ada orang yang berkata seperti ini, perpuluhanku terlalu besar. Bagi orang-orang yang berkata seperti ini sebenarnya juga tidak teruji. Mengapa demikian? Karena tak peduli sebesar apapun income atau penghasilan kita, setiap kita hanya mengembalikan 10% saja. Sebenarnya pekerjaan Tuhan ini tidak dibangun di atas dasar orang kaya maupun orang miskin, tapi hanya orang-orang yang taat saja. Baik itu orang yang profesi sederhana sampai konglomerat, mengembalikan itu tidak lebih tidak kurang, hanya punya gaya hidup memberikan 10% tadi. Sebagai mengembalikan untuk Tuhan. Lebih dari itu adalah persembahan sukarela.
Jadi tidak ada satu orang pun di sini bisa membanggakan diri. Gereja ini dibangun karena maniku. No, sama 10%. Dengan orang yang paling lemah ekonomi di gereja ini, juga memberikan 10%. Karena itu boleh ada seorang pun yang memegahkan diri. Perpuluhan terlalu besar adalah kata-kata yang tidak teruji. Kadang-kadang, kalau kita masih merasa perpuluhan kita terlalu besar, mungkin kita perkecil, kita berdoa supaya income-nya diperkecil oleh Tuhan. Mari kita punya kebiasaan seperti ini. Sebenarnya yang paling kita worry, yang paling kita khawatirkan, bukanlah perpuluhan. Di sebuah gereja, kalau kita takut menaruh keuangan kita di sana, harusnya ada tanda tanya, ya kan? Kalau kita di sebuah gereja, lalu kita itu ragu, harusnya yang pertama-tama jadi alasan kita worry, itu bukan money. Mungkin pengajarannya. Atau mungkin gaya hidup gereja. Apa itu? Apakah itu? Apapun itu. Kalau Anda dan saya ragu di sebuah tempat yang Tuhan suruh, harusnya yang pertama-tama kita lakukan bukan menahan uang, tapi kita harus cabut seluruh keluarga kita dari situ. Karena itu di gereja Mawar Sharon saya bicara frank, atau saya bicara dengan terus terang dengan Anda. Kalau di gereja Mawar Sharon ini, Anda ragu memberi perpuluhan, saya malah sarankan Anda jangan bergabung di gereja Mawar Sharon. Pasti ada sesuatu yang Anda pertanyakan di hati. Kalau saya bawa keluarga saya ke sebuah gereja, katakan saya sekarang bukan pendetanya di mana, saya jadi posisi Anda. Yang saya khawatirkan adalah nanti di sana anak saya diajari apa? Bagaimana keluarga saya digembalakan? Jadi concern saya terbesar itu bukan dolar, tapi putra-putriku dan kerohanianku dan seluruh keluargaku gimana digembalakan di situ. Jadi kalau sampai saya ragu, uang bukan pertama yang saya tahan. Saya cabut seluruh keluarga saya dari sana. Itulah sebabnya aneh, ada orang yang kita bisa mempercayakan keluarga kita di situ, but not the money, not my money, bukan perpuluhanku. Karena aku takut nanti disalahguna dan sebagainya. Kalau Anda curiga salah guna di sebuah gereja, sama sekali jangan di sana, berarti ada dosa di dalam keuangannya. Don't go to that church. That includes this church though. Termasuk gereja ini. Paham maksud saya Bapak Ibu ya? Aneh, kalau kita bisa percayakan anak kita, harusnya kita harus kalap dan panik. Lebih baik saya kebobolan, ekstra beri 1 bulan perpuluhan, daripada anakku dicekok ya apa nanti di sekolah minggu, saya nggak tahu. You have to worry for your family before your money. Kalau Anda bimbang, mending jangan, sama sekali jangan. Berdoa berlutut lagi, ya Tuhan, tunjukkan tempat yang kau pilih for me and my family. Untuk aku dan keluargaku. Dan ini yang disebut kebenaran dalam batin. Karena batin kita pelin-pelan. Kita nggak jelas. Makanya itu nggak bisa ngalami merdeka. Termasuk kemerdekaan keuangan. Kita nggak bisa merdeka karena hidup kita penuh dengan khawatir yang tidak terbukti. Penuh dengan ketakutan yang sebenarnya tidak teruji. Tapi kalau saya taruh anak saya bertiga di sini, dan di sini saya digembalakan, di dalam komunitas ini saya bertumbuh. Oh my goodness, money, uang bukanlah asetku tertinggi untuk saya percayakan di sini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, termasuk yang live streaming yang bukan gereja Mawar Sharon, this also applies to you. Termasuk yang di dalam, karena itu gereja tidak bisa menyuarakan hanya ajarkan perpuluhan. No, karena itu saya hanya bicara money cuma setahun sekali loh. Setahun sekali. Sisanya bicara tentang hati. Nah, perpuluhanku terlalu besar, kata orang. Saya takut di sana. Ketakutan kita harusnya lebih besar, bukan tentang perpuluhan. Lalu habis itu ada lagi yang namanya perpuluhanku harus disebar, atau lebih aman kalau aku salurkan sendiri. Aku harus pakai perpuluhan ini, aku salurkan ke hamba Tuhan langsung, atau aku salurkan ke organisasi misi, atau apa. Aku harus bagi nih. Nah, ini salah kaprah tentang perpuluhan dari awal, karena intisari perpuluhan adalah mengembalikan dan hilang hak-hak pribadinya untuk mengatur itu. Dan kalau kita mengelola sendiri, maka itu disebut dengan main imam sendiri. Bukan main hakim, tapi main imam sendiri. Perhatikan di perjanjian lama ada beberapa raja, 2 raja, ada 1 orang awam yang mengalami sesuatu karena mereka melanggar hukum rohani itu. Apakah itu? Siapakah itu? Saul contohnya. Dia mempersembahkan korban, padahal itu tugas Samuel. Meskipun dia bisa dirobek kerajaan dari dia. Saya tidak pakai ini sebagai hukum Taurat, perpuluhan untuk takut-takuti. Sebab perpuluhan itu bukanlah ketakutan. Perpuluhan itu bukan hukum. Perpuluhan itu kerinduan. Ingat tadi ayatnya di Maleakhi, menyenangkan hati Allah persembahan persepuluhan itu. Bahkan bukan ketakutan. Tadi saya jawab, kalau worry pun kita lihat akarnya. Yang kita worry bukan money, yang kita khawatirkan harusnya keluarga kita, kerohanian kita di sana.
Nah, Bapak Ibu Saudara, selain itu ada lagi Raja Uzia yang kena kusta karena dia mempersembahkan korban. Imamat marah dan berkata, kenapa kamu lakukan? Wong aku bisa langsung kena kusta. Seorang namanya Usa, dia tidak memperhatikan perjanjian Tuhan dengan Lewi, diulurkan tangannya kepada tabut perjanjian dan disambar Tuhan dan mati. Saya tidak perlu pakai ayat-ayat ini untuk menakut-nakuti. Ayat-ayat ini ada di perjanjian lama, dijelaskan di Alkitab, pasti ada tujuannya. Gak mungkin untuk menakut-nakuti kita, tapi untuk menunjukkan bahwa Allah itu setia kepada pengajarannya. Dia tidak akan melanggar firman-Nya. Perpuluhan adalah firman Tuhan. Ya. Nah, dan siapa bilang Bapak Ibu Saudara kalau dikelola sendiri itu jauh lebih aman? Ini semua terjadi karena kita kehilangan percaya kepada manusia. Siapa bilang lebih aman? Padahal sang pemberi perpuluhan, Anda dan saya juga orang berdosa. Dan jikalau kita tidak punya urapan untuk sebuah tanggung jawab, tidak mungkin ada arahan Tuhan. Jadi katakan saya pengusaha, saya merasa perpuluhan saya terlalu besar, saya mau sebar. Saya juga mau salurkan dan kelola sendiri. Kenapa kok begitu percaya diri? Aku lebih percaya diriku daripada percaya dengan hamba Tuhan itu. Aku lebih percaya diriku daripada percaya pada gereja itu. Pertanyaannya sama-sama orang berdosa. Kenapa kok lebih percaya diri? Lebih aman. Padahal di tangan sendiri juga bisa kebobolan. Karena manusia yang tidak diurapi untuk tanggung jawab imam, sekalipun dia adalah raja di bidang apa, pasti selalu salah investasikan pemberiannya. Dia bersandar dengan pengertiannya, dan pemberiannya tidak sampai kepada tujuan-tujuan Allah. Meskipun kelihatannya berbelas kasihan, bantu beberapa orang, in the end, you have changed no life with your gift. Anda tidak akan mengubah apa-apa dengan pemberianmu. Karena Anda tidak dapat arahan dari Roh Kudus. Anda bukanlah imamat, bukan Harun, bukan Lewi. Apapun yang Anda beri, kelihatannya baik di matamu. Tapi ujungnya suatu hari Anda akan tahu, semuanya kesasar ke sana dan situ. Karena pemberinya juga orang berdosa, tanpa arahan Allah. Sebenarnya kenapa orang takut memberi perpuluhan? Karena hilang percaya dengan manusia alias trauma. Karena kita takut kan, aku kerja siang malam lalu datang, masa kalau aku kasihkan perpuluhanku 10.000 rupiah, gampang. Tapi ketika perpuluhanku sudah menjadi 100 juta, lebih susah. Menjadi miliar, apalagi. Aduh, susah sekali. Lalu pandangan-pandangan umum ini, besar kecil, kecil pasti butuh, besar pasti nggak butuh, dan sebagainya. Lalu semua pandangan ini, lalu datanglah semua trauma-trauma yang datang dari semua uang palsu. Lalu membuat kita jadi kalap semuanya, utak gua pegang sendiri. Saya salurkan saja menurut pendapat saya. Nah, di situ bahaya. Nah, kalau kita seperti itu, kan kita datang ke gereja kan, kita takut mempercayakan, karena ini kan berharga bagi saya, ini kan pekerjaan saya, ini salary, ini cek saya. Nah, kalau sekarang saya berubah ya, saya ganti. Untuk fairnya, untuk sejujurnya, bagaimana jikalau sebaliknya, para gembala, pengajar firman yang ragu dengan jemaat? Bagaimana jika sebaliknya, para hamba-hamba Tuhan yang hilang percaya sama manusia? Maka para hamba-hamba Tuhan ini, pengkhotbah, pemberita-pemberita firman, tidak akan lagi berani menginvestasikan firman Tuhan ke dalam diri jemaat. Karena takut disia-sia. Kalau sisi sana mereka bekerja siang malam, sisi sini sudah tinggalkan cita-cita. Banyak orang tinggalkan masa muda, masa depannya dan sebagainya. Kalau dari sisi imamat ini takut menaburkan firman yang notabene lebih berharga dari emas, perak, dan permata, dan gaji saja. Kalau money kita takut karena tidak percaya sama manusia. Kalau hamba-hamba Tuhan ini life, hidup takut dipersembahkan. Bagaimana jadinya kalau tidak ada lagi yang menabur firman? Karena takut disia-sia. Karena bagi kami bukan memberi harta saja. Our life is gone because of you. Bagaimana kalau ada orang yang berpendapat seperti ini? Aku khotbahkan ya percuma. Iya kalau kena ke tanah yang baik 30, 60, 100 kali ganda. Tapi kalau dapat tanah yang berbatu-batu, tetap tabur. Hamba-hamba Tuhan mengambil resiko untuk mempercayai jemaat, membuat mereka bertumbuh, menaburkan firman Allah yang lebih daripada cek kerja. Jemaat juga harus belajar percaya lagi sama manusia. Karena akar daripada trauma adalah kehilangan percaya, bukan sama Tuhan, sama orang. Mengapa beberapa orang pernikahan tidak bisa bahagia? Karena perempuan itu tidak bisa percaya laki-laki lagi. Dia merasa laki-laki seluruh dunia sama saja. And trust one more man that will be your good husband. Saya percaya bahwa persembahan perpuluhan ini Tuhan izinkan di dalam kalangan umat Tuhan adalah untuk memulihkan trauma, bukan menambahkannya. Amin Bapak Ibu Saudara.
Dan mari kita sekarang lihat beberapa ayat yang terakhir, ayat 10 dan ayat yang sampai 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanamu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ayat 10 dan 11 berbicara tentang janji Tuhan. Katakan janji Tuhan. Persembahan persepuluhan tidak boleh dipersembahkan dengan maksud laba di dalam hati. Aku memberikan ini supaya engkau memberi aku kembali 31 kali ganda. No. Persembahan persepuluhan itu tidak perlu menodong Tuhan. Kita lakukan demi menyenangkan hati Allah. Kita kembalikan. Dari sejak kecil, anak-anak kami kalau terima barang, waktu kecil es krim contohnya, setiap kali mereka mau makan pertama, saya selalu buka mulut saya sambil menunduk begini. Papa minta, bukan berarti saya nggak bisa beli. Dari kecil saya dan istri saya mendidik anak-anak untuk tidak punya roh cinta akan uang dan barang. Ketika mereka dapat angpauan, katakan setahun sekali dari om, tante, engkongnya, segala. Mereka pisah-pisahkan uangnya, selalu saya, mamanya, sisihkan 10%, mereka bawa ke gereja, mereka kembalikan kepada Tuhan. Dan saya terapkan itu bukan cuma soal uang dalam diri anak-anak saya, termasuk dimsum. Sebelum makan selalu, papa minta dulu. Apa saya tidak bisa beli sendiri? Oh, anak saya makan, ya saya yang bayari. Saya ajari anak-anak saya dari kecil. Perpuluhan bukan bicara soal 10%. Gaya hidup, tidak cinta money, tidak cinta barang, tidak cinta uang. Saya bersyukur sama Tuhan. Dan papa mana di seluruh dunia, kalau anaknya itu taat kepadanya, tak terharu hatinya. Papa mana di seluruh dunia, tidak akan terjamah melihat anaknya itu patuh kepada perintahnya. Ayat 10-11 tidak perlu dideklarasikan. Tuhan tahu apa yang akan dia perbuat. Dia berkata, ujilah aku, lihat apa aku di papa beneran atau bukan. Aku buka tingkap langit bagimu. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan. Pesan pengembalaan ini perlu sampai ke seluruh gereja Mawar Sharon. Karena persembahan persepuluhan adalah area yang perlu banyak orang mengalami sembuh. Dan di area ini juga kita perlu belajar untuk terus berjalan dengan rendah hati di hadapan Roh Kudus. 4 Februari, catat kita akan live streaming bersama lagi. Sebelum saya akan menyampaikan firman yang berbeda 4 kali ibadah di awal bulan. Saya akan sampaikan series tentang parenting atau membesarkan anak. Tetapi sebelumnya, kita semua termasuk saya, kita semua akan mempersiapkan amplop persembahan persepuluhan kita. Karena itu saya sengaja khotbah di minggu sekarang ini. Bukan minggu di mana kita memberi perpuluhan di bulan Januari. Sebab saya tidak mau kita asal-asalan. Kita mempersiapkan diri. Ada beberapa tipe orang di sini. Orang-orang yang sudah mengembalikan perpuluhan secara rutin. Seperti saya juga. Hari ini, firman ini dengan tujuan untuk membuat kita semakin mengerti kita melakukan itu untuk apa. Ada tipe orang kedua di tempat ini dan juga semua yang live streaming yang selama ini tidak memberikan perpuluhan. Atau memberikannya disebar tadi dan sebagainya. Kalau Anda sebar, jadikan Mawar Sharon juga bagian sebaran. Saya minta dengan hormat dan kasih, jangan berikan ke gereja Mawar Sharon. Kalau Anda tertanam di gerejamu, kasih di situ full amount, 10% is nothing, 10%. 10% disebar lagi itu sama dengan keju tipis masih diiris-iris. Kasih ke sana. It will be very important for them. Jangan jadikan Mawar Sharon sebaran, FKA sebaran, keep the money. Jangan ditransfer lagi. Tapi kalau Anda di sini Anda ragu memberi perpuluhan, maka saya pertanyaannya bukan begini. Kenapa kamu ragu? Bukan yang kami kejar bukan uangmu. Saya akan tanya, apa yang membuatmu ragu? Iya karena begitu, mungkin trauma dari gereja sebelumnya. Atau trauma dari orang Kristen sebelumnya. Nah itu yang kita harapkan sembuh, bukan manimu, bukan uangmu. Anda tidak akan bisa bahagia dalam sebuah gereja bertumbuh di rumah dan bait Allah. Selama ada ganjalan di masa lalu yang jadi kesalahan dalam batinmu. Kalau memang Anda di tempat ini Anda tidak yakin segalanya, mungkin ada sesuatu kali. Atau mungkin objektif sesuatu yang perlu diubah. Mungkin ada suatu kesalahpahaman tentang visi misi. Kita perlu bicarakan.
Tujuan akhirnya bukan perpuluhan. Saya tidak mau tahu siapa yang memberi perpuluhan. Saya tidak mau tahu. Saya cuma mau tahu Vanessa Jeremy Warren memberi perpuluhan. Saya cuma mau tahu itu. Selebih ini keluarga Allah. Saya atur keluarga diri sendiri dulu, baru bisa atur keluarga Allah. I don't want to know. Bahkan full timer pun saya tidak pernah tanya kok kamu beri perpuluhan atau kamu tidak. Saya tidak mau tahu. Saya tidak mau tahu. Saya cuma beritakan firman. I don't want to know. Siapa yang memberi, siapa yang tidak. Ya. Jadi kalau seumpamanya Anda ragu akan sesuatu, saya malah bisa sarankan, Bapak Ibu kenapa ragu? Ini. Oh mungkin kalau di sini nggak cocok buat Anda, dan Anda merasakan kok begini begitu, hatiku itu lebih kepada gereja yang size tertentu atau yang begini begitu. Saya sarankan Anda betul-betul satu keluarga cabut ke gereja itu dan tertanam. I give you my blessing. Ku berikan restu dan berkatku. Go. Mungkin Anda bisa jadi aset di situ. Tertanamlah di sana. Tapi jangan begini loh. Kita makan di sini, kita beri di situ. Kita makan di situ, beri di sini. Anda akan jadi orang yang pelin-pelan di batinmu. Dan ini akan memberatkan Anda in the long run. Belum lagi nanti suatu hari dibuka buku. Dan pemberian kita semuanya kesasar ke kanan dan ke kiri. Anda tidak akan jadi orang yang fokus dan konsentrasi. Dengan bisnis saja nggak bisa begitu kok. Saya nggak bisa kalau ada satu orang mau buka bisnis, dia berkata ini cuma kurang dana, cemplung dana berapapun juga berdarah-darah. Nggak, kalau saya mau investasikan uang saya di sebuah bisnis, katakan, saya pastikan bisnis itu akan menguntungkan, akan ada kembalian. Saya nggak bisa masukkan ke sebuah bisnis yang mau masukin dana berapapun hancur-hancuran di sana. Karena kalau uang saya untuk bisnis, saya pastikan smart. Saya pastikan investasi yang benar, bukan belas kasihan. Persembahan perpuluhan adalah investasi pertama keuanganmu di dalam kerajaan Tuhan. Bukan belas kasihan. Selebih daripada itu, Anda mau berbelas kasihan, silahkan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Anda ragu di gereja Mawar Sharon ini, lalu Anda bimbang tentang perpuluhan, pasti ada isu-isu lain, bukan money. Dan apakah isu itu objektif? Deal with it. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa bertumbuh siapapun pengkhotbahnya di sini. Fair bukan? Inti isunya itu bukan money. Batin kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Tanggal 4 Februari, saya akan pimpin persembahan persepuluhan seluruh sinode sebelum firman, seri pengajaran tentang parenting tadi. Mari kita siapkan, jangan asal-asalan, masih ada berapa minggu. To give or not to give. To obey or not to obey. I will expect. Saya akan percaya melihat nanti pada waktu 4 Februari awal bulan itu akan ada orang-orang yang selama ini tidak pernah punya gaya hidup memberikan persembahan perpuluhan mengembalikan, akan berubah, dan pertama kali hari itu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan ada orang juga yang selama ini sudah pernah memberi lalu tidak pernah memberi lagi, atau sekarang dalam kekurangan. Kalau Anda adalah mahasiswa atau seorang sekolah yang belum bekerja, saya sarankan, ini saran saya, bukan perintah Tuhan, adalah hikmat. Saya juga punya Roh Kudus di dalam diri saya. Saya sarankan bahwa kalau Anda adalah orang yang sekolah belum bisa kerja, dapat penghasilan sendiri dari uang sakumu 10%, belajar memberi. Kayak saya dulu, waktu SMA 3, baru bertobat terima Tuhan. Kalau Anda adalah orang yang terima salary, maka dari gajimu 10% itu. Kalau dari bisnis Anda, singkat cerita, ini bukan Q&A atau tanya jawab, dari net income, bukan kotor tapi bersih, kembalikan 10% dari profit yang murni masuk ke dalam kantong dan perbendaharaan kita. Belajar untuk mengakui Tuhan dulu, memuliakan Tuhan dengan harta kita dan dengan persembahan kita yang pertama. Amin Bapak Ibu Saudara, siapkan dirimu 4 April nanti. Kita baca ayat terakhir sambil bangkit berdiri, ayat 12. Apa? Saya bilang apa? 4 April saya terpengaruh itu tanggal ulang tahun seseorang. I love you. This is very difficult for me. Really, saya bicara ini. Saya tahu kalau untuk khotbah begini, saya pasti menuai kecaman. Banyak. Di luar sana pasti iya. But I have to. I really love you. I really love you. Dan doakan kami terus gereja Tuhan. Tidak ada manusia sempurna. Sistem itu tetap orang yang jalankan. Take risk with us. Ambil risiko yuk bersama dengan kami. As we are taking risk with you. Sambil kami juga mengambil risiko dengan Anda. Kadang-kadang dipikir kami hamba-hamba Tuhan. Ada beberapa yang di depan ini. Kita itu sudah gak muda. Meskipun tampaknya masih muda. Kalau kita ngambil risiko dengan jemaat ini, lalu ternyata gak jadi gimana? Kita mau mulai lagi itu di mana?
We are taking risk with you. We're not getting younger. We're not getting younger. Kita tidak semakin muda. Kalau kami mengambil resiko dengan Anda, padahal tidak tentu semua di sini adalah tanah yang baik, ada juga yang tanah berbatu. Tetap kita kasih firman terbaik. Demi firman seperti ini, dan saya bukan bicara saya, mewakili para Lewi. Kami demi firman, demi menawarkan roti sajian di tabernakel Tuhan, kemenyan, urapan ini. Tak sedikit loh meninggalkan masa depannya. Ada yang setelah sekolah cum laude udah dapat kerjaan, tapi jadi sepenuh waktu. Doakan kami terus supaya full timer yang ada di GMS bukan orang yang cari sesuap nasi, tapi yang meninggalkan sepiring berlian di luar sana. Oh no, saya tidak bisa karena itu. Jangan coba. Ada orang yang datang dan berkata, ada satu orang di salah satu kebaktian berkata sama saya langsung, kalau ada kesamaan maaf. Nggak ada maksud untuk menyindir siapa. Datang ke saya dan berkata, Pastor Philip, saya sudah tinggalkan kerjaan saya mau jadi full timer. Saya bilang, jangan gitu. Nggak ada yang kayak gitu, nggak pakai interview. Semua itu panggilan. Kami akan berusaha semurni-murninya. Siapa yang melayani Anda, layak melayani Anda. Siapa yang betul-betul memimpin Anda, adalah orang-orang yang bukan karena tidak berhasil di luar sana. Tapi orang-orang yang terpanggil oleh Tuhan. Only the best of the best can serve you. Hanya yang terbaik dari yang terbaik bisa melayanimu. Doakan terus agar gereja punya keuangan, dituntun Tuhan. Yang mana akan bangun gedung satelit-satelit kita berikutnya. Perkembangan nanti Jakarta, Serpong contohnya. Hingga pengorbanan Anda setiap sen berarti. Kami gereja besar, ya, dan saya tidak minta maaf karena size kami yang besar. Justru kami tidak cukup di sini, kami mau bertumbuh jadi 1 juta orang. Bukan gede-gedean, karena kita mau menjangkau 260 juta orang Indonesia. 1 juta itu apa artinya? The big has to be supported, yang besar harus didukung, asal besarnya bukan gembos. Doakan terus agar kami terus bisa membawa seperti para rasul ke Yerusalem yang kelaparan, diakonia, terus bantu, tapi nggak sembarangan asal orang minta dikasih, supaya kami bisa berhikmat bijaksana untuk bisa memisahkan mana janda yang perlu dibantu, mana yang belum waktu. Dia bisa kerja dulu supaya uang jemaat tidak disia-sia. Pray for us. Sehingga persembahan-persembahan yang masuk dan persembahan-persembahan yang lain masuk di sana betul-betul dibagikan sesuai kehendak Tuhan. Yang mana adalah untuk memberkati orang-orang yang menjadi korban ini dan itu. Yang mana membantu orang miskin. Tapi kalau kita hanya memberikan roti, tapi kita juga memberikan training. Kapan kita membantu gereja-gereja lemah? Saya belum cerita aja di kebaktian sebelumnya. Baru tak lama lalu saya bicara dengan beberapa orang ingin rindu untuk memanggil gereja-gereja di pedesaan. Kumpulkan di Bukit Doa. Ini masih awal ya. Ini bukan pengumuman. Kumpulkan semuanya. Lalu habis itu kita training di situ. Kita layani mereka. Kita harus hati-hati. Bukan memberikan angpau dalam bentuk cuman pemberian begitu aja. Nanti tidak mendidik. Saya belajar banyak dari cara orang Jepang. Orang Jepang itu kerja gimana, tidak mau ditips. Tidak mau ditipping. Nah, gimana caranya kita kasih apa yang memang perlu. Bukan sekedar kasih mentahan begitu. Tapi kita bisa terjemahkan menjadi sesuatu. Di Ambon, di Maluku dan sebagainya. Kita kasih buku-buku untuk anak-anak kecil itu. Di bangku-bangku yang biasa tidak ada AC-nya di kelasnya, mereka dilayani. Ditingkatkan mentalitasnya, jujur, sungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Kita doakan terus, supaya kita terus dapat kebijaksanaan. Yang mikirkan bukan 1, 2, 3, 4 orang. Yang memikirkan ini tim demi tim. Setiap departemen, ada Pak Sam, ada siapa di samping Pak Yusuf, semua ada orang-orang tim yang memikirkan. Di sini ada Lena, di sini juga yang di Jakarta. Ibu Gembala regionalnya seluruh Jakarta, Jabodetabek. Kita pikirkan how we can bring the gospel far and wide. Pray for us. We need your prayer. So far so good. We are not sorry. Kita tidak sorry dengan siapa-siapa hari ini, sampai hari ini. Tapi doakan supaya kita lebih. Mari kita kerja sama-sama. Sama-sama sebagai pemberi. Mari kita bawa visi ini jauh. Amin. Jangan tinggalkan gereja yang kecil. Jangan tinggalkan mereka yang lemah. Jangan tinggalkan mereka yang membutuhkan. Ayo sambil kita maju, we grab them with us. Kita tarik mereka bersama dengan kita. Khotbah seperti ini akan menuai kecaman. But I'm not sorry. Haleluya.